Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emeritus Sutijo dari GKI Ngagel, Surabaya. Kali ini kita akan bersama-sama memasuki acara sapaan pendeta GKI dan saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu abu-abu. Adapun bacaan yang akan kita baca adalah terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37 yang bunyinya demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada suatu hari saya membeli cat tembok di sebuah toko khusus menjual cat. Saya mengatakan bahwa saya akan beli cat warnanya abu-abu. Kemudian pelayan toko mengambil beberapa kaleng cat dan dari beberapa itu masing-masing punya warna sendiri-sendiri. Kemudian kaleng cat itu ya artinya catnya itu dimasukkan ke dalam sebuah mesin dan kemudian dicampur. Setelah selesai maka jadilah sebuah cat dengan warna yang saya kehendaki. Nah, kita mau belajar apa tentang hal ini Bapak Ibu? Ya, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak bisa dikatakan hanya hitam dan putih. Ya. Kehidupan tidak bisa dikatakan hanya ya dan tidak. Tetapi ternyata bahwa kehidupan ini bervariasi banyak. Terjadilah berbagai macam percampuran pendapat, juga percampuran filsafat, percampuran pikiran-pikiran yang menurut manusia atau menurut kita manusia ini ya sesuai dengan keinginan hati nurani manusia itu sendiri. Nah, dengan demikian maka terjadilah campur aduk. Ya, campur aduk tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu dan seterusnya. Itu ada di bidang apapun dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita etika hidup jujur. Ya atau tidak. Terutama ketika kita dalam kondisi sebagai saksi dalam sebuah perkara atau hal-hal yang lain yang membutuhkan kebenaran sekalipun tidak ada kapasitas yang disebut sumpah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya akan tunjukkan Bapak Ibu ini dalam sebuah cerita pewayangan ada tokoh yang namanya Bima. Ya. Bima ini adalah seorang kesatria
yang gagah perkasa, dan Blokasuta. Blokasuta itu adalah jujur sekali. Kalau ya, ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Dia pernah ditipu oleh gurunya yang ibarat sebagai bapaknya untuk mencari susuhnya angin. Susuh itu sarang. Sarangnya angin. Dan sesungguhnya panditanya itu adalah jelomprongke, artinya menyesatkan pada Bima. Dasar Bima Ksatria yang adanya cuma iya, sedia dan siap untuk dikerjakan, maka Bima berangkat ke Gunung Argokilo untuk mencari susuhnya angin, dan di sana tentu saja tidak ada susuh angin itu. Dia sudah obrak-abrik semua gunung itu, justru malah ketemu dua raksasa, dan dua raksasa itu berkelahi dan dikalahkan dengan Bima. Kemudian raksasa itu ternyata adalah titisan dari dewa yang dikutuk oleh dewa yang lain karena kesalahannya. Dan dengan kesalahan yang sudah ada itu, Bima ditipu lagi karena keluguannya itu oleh gurunya, yaitu Pandita Durna. Sekarang yang kedua, dia disuruh masuk ke dalam samudra untuk mencari air kehidupan. Dan berangkat juga karena keluguannya itu. Orang yang tidak gentar menghadapi berbagai permasalahan karena dia jujur dan dia merasa setiap orang yang menyuruh dia adalah orang-orang yang bisa dipercaya, maka dia berangkat juga untuk masuk ke dalam samudera. Lalu apa yang diperoleh oleh Bima adalah tentang pemahaman dirinya sendiri. Dia ketemu dengan Dewa Ruci, adalah merupakan bagian daripada diri Bima itu sendiri, sehingga Bima menemukan jati dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa kehidupan yang kita jalani setiap hari ini adalah kehidupan yang ibaratnya dikembangkan dengan berbagai macam variasi-variasi. Kehidupan yang direkayasa, ya. Tidak lagi hitam dan putih, tetapi abu-abu. Dan itu yang sering terjadi di dalam berbagai macam kehidupan. Dan ini cukup bisa membahayakan bagi kita. Ini benar atau ini salah, kadangkala kita tidak mengerti. Kalau toh salah, ya tidak apa salah lah. Karena semua berbuat begitu, sehingga disebut salah kaprah. Ya. Tetapi sesungguhnya salah kaprah ini juga tidak terlalu benar. Walaupun orang membenarkan dan orang mengatakan benar, tetapi itu tidak tepat. Ada ungkapan mengatakan demikian dalam bahasa daerah, bahasa Jawa ya, bahwa bener ning ora bener, itu ya betul tetapi tidak tepat. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita di bidang apapun juga, yang penuh dengan rekayasa dan dianggap segala sesuatu yang menguntungkan itu dianggap sebagai yang benar. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Allah ini? Nah, kita ini hidup dengan sesuatu yang harusnya jelas dan dengan
kejujuran sehingga orang lain mengerti dan merasa tidak dibodohi, tidak diperbodoh oleh siapapun. Namun kita harus hidup di tengah-tengah yang seperti itu dengan mencoba terus-menerus menjadi orang yang benar. Maka sebagaimana Tuhan berfirman, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, apa yang direkayasa, apa yang dikembangkan dalam pikiran dan hikmat manusia, itu hati-hati. Si jahat bisa menyusup di dalamnya, dan itulah yang sering menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita belajar terus-menerus ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa sebagai doa penetap, ya, supaya apa yang kita dengar dan kita baca itu ditetapkan di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita untuk kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memohon Engkau berkenan menetapkan sabdamu di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau benarkan. Kami menjadi benar dan kami menjalankan tentang kebenaran hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa. Amin.